Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Salam kami haturkan pada uswatun hasanah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabat, dan kita semua insya Allah kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, pagi ini saya pribadi dan tentunya segenap rakyat Indonesia kemarin tepat 1 tahun kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo Subianto. Sejak pelantikan sebagai Presiden 2024-2029 ditandai dengan bukti nyata bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo sungguh-sungguh ingin mewujudkan rakyat Indonesia hidup sejahtera. Bahkan saya terkesan yang sangat mendalam saat Bapak Presiden menyampaikan pidato perdana di MPR. Beliau ingin melihat wong cilik gemuyu. Ini sangat luar biasa. Kenapa demikian? Karena memang amanat konstitusi, amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu yang paling pokok agar rakyat, semua lapisan, terutama rakyat kecil, merasakan nikmat kemerdekaan atas ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertepatan dengan 1 tahun kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo, alhamdulillah mendapatkan kado yang sangat luar biasa. Penyerahan dana sebesar 13 triliun sekian dari Kejaksaan Agung. Dana tersebut diperoleh dari penyelewengan atau korupsi CPU. Ini sungguh menggembirakan rakyat Indonesia. Lagi-lagi kita sebagai bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa harus ada budaya hukum. Budaya hukum artinya tertib hukum. Tidak boleh berbuat yang melanggar hukum. Kita dengarkan cuplikan pidato kemarin saat Bapak Presiden menerima penyerahan dana 13 triliun dari Kejaksaan diserahkan kepada negara melalui Kementerian Keuangan. Marilah kita bersama-sama berjuang untuk menyelamatkan semua kekayaan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia sangat kaya. Sangat kaya. Kalau kita bisa kelola dengan baik. Kalau kita punya keberanian untuk kelola dengan baik, Indonesia akan cepat bangkit. Saya percaya itu. Saya yakin itu. Kebetulan ini
pas 1 tahun saya dilantik sebagai presiden. Jadi saya merasa ini istilahnya tanda-tanda baik. Di hari 1 tahun saya menyaksikan pemerintah Indonesia, kejaksaan sebagai bagian dari pemerintah Indonesia memperlihatkan dan membuktikan kepada rakyat kerja keras, kerja yang gigih, yang berani, sehingga bisa membantu negara menyelamatkan kekayaan. Ingat, kalau kita lihat ini sama dengan 8.000 sekolah kita perbaiki. 5 juta nelayan bisa hidup. 5 juta dengan uang yang ada di sini. Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan. Jadi budaya hukum harus ditegakkan agar hidup di negara kesatuan Republik ini benar-benar atas dasar keadilan. Semua rakyat tidak ada pandang bulu, semua yang melanggar hukum dikenakan sanksi hukum. Karena di sistem pemerintahan Indonesia adalah menurut Trias Politika itu ada 3 komponen yang menjaga atau merawat atau menjalankan pemerintahan di Republik Indonesia, yaitu eksekutif, pemerintah yang tugasnya melaksanakan undang-undang yang dihasilkan dari wakil-wakil rakyat di DPR atau legislatif. Sedangkan yudikatif bertindak kepada siapapun yang melanggar hukum. Kejaksaan, pengadilan, termasuk kepolisian sebagai perangkat penegakan hukum. Pemirsa, sebagai ungkapan rasa syukur, khususnya di Banten, tadi berkaca secara nasional. Khususnya di Banten, sejak lahir Provinsi Banten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang ditandatangani oleh Presiden Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih akrab disapa Gus Dur. Itu ditetapkan pada tanggal 17 Oktober tahun 2000. Dalam perjalanan pembangunan Provinsi Banten, segenap rakyat Banten ingin rakyat Banten hidup sejahtera secara ekonomi, sejahtera dalam pendidikan, dalam hal ketahanan pangan, dan semuanya. Setelah Banten secara administratif terpisah dari Provinsi Jawa Barat. Yang menarik adalah, lagi-lagi bicara tentang budaya hukum, namun saya juga sadar bahwa manusia tidak ada yang sempurna. Hilaf dan salah itu manusia, tetapi kewajiban kita semua, siapapun, adalah saling mengingatkan di mana Provinsi Banten pernah heboh dengan kasus korupsi. Dan sekarang di Banten membenahi diri dari sebuah sektor pembangunan. Dan saya pernah mengabadikan dalam buku ini yang saya tulis, Kearifan Baduy Melawan Korupsi.
Dan saya memang waktu itu sebagai penerbit dan sering menulis artikel dan buku. Pada tahun 2016 saya ikut workshop di KPK selama 4 hari kalau tidak salah. Di era kepemimpinan KPK saat itu Bapak Agus Raharjo dan kawan-kawan. Ada Bambang Wijayanto, ada Pak Novel Baswedan saat itu. Saya sudah ketemu beliau, alhamdulillah, setelah beliau kena musibah, matanya disiram air keras oleh oknum di rumahnya saat beliau akan menunaikan sholat subuh di kawasan Pluit, Jakarta Utara. Dan saya juga ketemu dengan Bapak Laude, Bapak Mukodas. Oleh-oleh dari workshop di KPK itu membuat buku. Semua peserta diwajibkan menulis buku dalam rangka membumikan budaya tertib hukum, budaya taat hukum, dan budaya hukum dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat. Peserta workshop saat itu ada sekitar 100 lebih dari seluruh provinsi. Saat itu saya terkejut di sela-sela acara pembukaan workshop. Pagi-pagi itu di KPK berjejer mobil dinas plat merah, letter A. Tentunya kalau mobil plat merah itu pejabat. Saya waktu itu bertanya-tanya ada apa? Oh, ternyata masalah Bank Banten. Terus singkat cerita, sudahlah itu berjalan. Dan yang menarik, yang saya abadikan di sini, para pejabat seluruh Provinsi Banten, gubernur, ini terjadi di era Gubernur Rano Karno. Para pejabat yang menandatangani komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi. Komitmen bersama program pemberantasan korupsi terintegrasi pada pemerintah Provinsi Banten. Kemudian ditandatangani secara bersama-sama pada tanggal 12 April 2016, yakni Gubernur Rano Karno, Ketua DPRD Asep Rahmatullah, terus para kepala daerah saat itu, Wali Kota Serang Haji TB Herujaman, Ketua DPRD-nya Subadri Usuludin. Kota Tangerang ditandatangani oleh Bapak Arif Wismansyah, Ketua DPRD Ibu Suparmi. Kabupaten Lebak ditandatangani oleh Hajah Iti Oktavia Jayabaya. Ketua DPRD ditandatangani oleh Junaidi Ibnu Jarta. Kabupaten Pandeglang ditandatangani oleh Bupati Irna Narulita. Ketua DPRD ditandatangani oleh Gunawan. Aduh, maaf. Kemudian Kabupaten Serang ditandatangani oleh Ratu Tatu Hasanah, Ketua DPRD Muhsinin. Kabupaten Tangerang ditandatangani oleh Zaki Iskandar, Ketua DPRD Mad Romli. Kota Cilegon ditandatangani oleh Wali Kota TB Iman Aryadi, Ketua DPRD Fakih Usman. Dan terakhir Kota Tangerang Selatan ditandatangani oleh Airin Rahmidiani, Ketua DPRD Muhammad Ramli. Penandatanganan ini disaksikan oleh
pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Ibu Basaria Panjaitan langsung di hadapan KPK saat rapat koordinasi terintegrasi anti korupsi. Kemudian disaksikan langsung oleh Kapolda Banten, Brigjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar. Juga disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Banten, Bapak Eli Sahputra SHMH, serta Kepala BPKP Perwakilan Banten, Dr. Andes Rijal Sihite. Nah ini bukti di Banten sudah sadar hukum dan budaya hukum sudah disadari. Yang saya prihatin kenapa ini tidak dibuatkan prasasti. Bila dibuatkan prasasti itu bagus, bukti nyata sadar hukum dan berbudaya hukum. Ditempel di halaman depan kantor pemerintah Provinsi Banten serta di halaman depan kantor DPRD Provinsi Banten, termasuk di halaman depan setiap kabupaten kota dan setiap DPRD kabupaten kota, supaya para pejabat ingat tidak lagi berbuat itu dan harus mensosialisasikan kepada bawahannya, dinas-dinas, agar kita di Banten berbudaya hukum. Dan di Al-Quran pun sudah nyata bahwa mencuri itu haram. Jadi budaya hukum ini sesuai dengan hati atau jiwa manusia. Sebagaimana disampaikan tentang sadar hukum atau budaya hukum, saya kutipkan pernyataan Frederik Karl von Savigny, pakar hukum dari Jerman, pada tahun 1779-1861, bahwa hukum merupakan perwujudan dari kesadaran hukum di mana masyarakat berada. Jadi kesadaran hukum jiwa manusia, Volksgeist dalam bahasa Jerman itu. Karena sumber hukum atau semua hukum pada dasarnya berasal dari adat istiadat dan kepercayaan dan bukan dari pembentuk undang-undang. Jadi undang-undang tentang apapun itu didasari dari budaya masyarakat, kemudian diimplementasikan dalam undang-undang untuk kegiatan kemasyarakatan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah ulasan saya. Sangat bangga, mudah-mudahan ini awal baik Indonesia di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo memberantas oknum-oknum yang merampas uang rakyat atau berbuat korupsi, karena aset atau kekayaan alam di Indonesia, sumber alam di Indonesia, bila dikelola dengan baik, dengan amanah, saya kira di Indonesia tidak ada yang miskin. Pendidikannya terpenuhi, sandang pangannya terpenuhi. Bila semua pejabat yang dipercaya mengurus negara dari mulai pusat sampai daerah, bahkan sampai desa, kelurahan, itu semua harus berbudaya hukum. Jangan kalah dengan saudara-saudara kita di masyarakat adat yang tersebar dari mulai Sabang sampai Merauke. Banyak masyarakat adat yang tinggal di hutan.
jauh dari kota. Tapi mereka hidup. Allah memberikan rezeki di alam dunia ini cukup. Tapi tidak cukup untuk orang yang serakah. Bahkan di Banten misalnya, kita malu dengan saudara-saudara kita yang di selatan sana. Khususnya Baduy misalnya. Masyarakat Baduy itu punya filosofi yang sangat dalam dan mulia. Lojor itu menang dipotong, pondok itu menang disambung. Jadi panjang tidak boleh dipotong, pondok pendek tidak boleh disambung. Jadi alamiah saja kuasa Tuhan. Tapi indah sekali rumah orang Baduy. Mereka hidup nyaman di tengah hutan, malah sejahtera, termasuk masyarakat yang di Sungsang sana, masyarakat adat di Sungsang, masyarakat adat yang di Malimping di Sungsang sana, malah ketahanan pangannya luar biasa. Itulah barangkali selamat kepada Bapak Presiden Prabowo melaksanakan tugas dan serius memberantas dan menindak oknum-oknum pejabat pemerintah yang tidak tahu malu membiarkan rakyat hidup sengsara. Mudah-mudahan di era kepemimpinan Bapak Prabowo terwujud rakyat miskin, rakyat kecil, gemuyu, merasakan sejahtera setelah Indonesia merdeka ini. Barangkali itu ulasan pagi menjelang siang dari Al-Fakir. Saya seadanya saja, tidak ada maksud tendensius menyudutkan oknum siapapun. Pokoknya secara adil siapa saja yang berbuat korupsi, tegakkan hukum. Karena memang hukum itu jiwa masyarakat yang secara alami ingin hidup sejahtera. Barangkali itu manusia tidak ada yang sempurna, hilaf dan salah. Itulah manusia. Hanya Allah lah yang maha kuasa, yang maha sempurna. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.